Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengasuhan sejak dalam kandungan dan perawatan bayi baru lahir sampai umur 1 tahun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adliana Julianti dan teman saya Rita Nurcahyati. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengasuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengasuhan adalah proses atau cara perbuatan mengasuh. Nah, dapat diartikan dari pengasuhan yaitu metode cara yang dilakukan orang tua pada proses membesarkan anak. Nah, pengasuhan merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan, baik dari perkembangan dan kehidupan anak-anak. Pengasuhan juga mencakup berbagai sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Nah, namun seringkali konsep dan pengukurannya hanya digambarkan menggunakan konsep pola asuh yang biasanya menggunakan konsep pola asuh dari Baumrind gitu ya. Nah, untuk kedudukan pengasuhan dalam kehidupan anak dapat dilihat dengan jelas dalam perspektif ekologi. Nah, dalam perspektif ekologi, pengasuhan dari orang tua merupakan sistem di lingkungan yang terdekat atau mikrosistem anak. Sebagai mikrosistem anak, maka pengasuhan yang berada di bawah pengaruh sistem lingkungan itu terdapat dalam pengaruh sistem lingkungan yang lebih luas gitu, atau makrosistem, yaitu seperti budaya, atau kebiasaan atau nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian pengasuhan juga merupakan serangkaian itu atau kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mencapai perkembangan yang diharapkan pada anak. Nah, biasanya tujuan pengasuhan ini supaya anak menjadi terampil gitu, menguji keterampilan, regulasi diri anak dan nilai-nilai yang lainnya gitu. Nah, tujuan pengasuhan yang terkait dengan keyakinan atau prinsip orang tua itu dipengaruhi oleh lingkungan atau harapan masyarakat dan faktor budaya. Kemudian pengasuhan ini akan mempengaruhi anak gitu melalui pola asuh dan praktik pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Maka jika pengasuhannya baik, maka hasilnya juga akan baik juga gitu, dan sebaliknya. Nah, dalam pengasuhan ini proses di mana interaksi antara orang tua dan anak. Nah, di mana kedua pihak ini saling mengubah gitu. Mau anak mau orang tua sama-sama belajar, apalagi orang tua ya, kita yang paham gitu. Kita juga sebenarnya banyak belajar dari anak kita gitu. Tidak orang tua dan anak juga, masyarakat juga atau lingkungan sekitar juga itu sangat berpengaruh. Jadi ketiga objek yang ada di dalam pengasuhan ini kayak seperti orang tua, anak, dan masyarakat ini sangat berpengaruh gitu dalam proses pengasuhan. Makanya pengasuhan yang baik maka akan menghasilkan anak yang baik juga gitu. Selanjutnya ada pengertian perawatan. Nah, perawatan merupakan kegiatan untuk mencegah kerusakan sejak dini. Nah, biasanya dalam keluarga itu merawat merupakan tugas seorang ibu, di mana ibu menjalankan peran itu dalam keluarga. Nah, menjelaskan peran ibu dalam keluarga
dalam perawatan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis anak, merawat, mengurus keluarga, mendidik, mengatur dan mengendalikan anak gitu, memberikan stimulus dan pelajaran bagi anak gitu ya. Masih banyak ya tugas-tugas ibu sebenarnya dalam merawat anak dan juga keluarga gitu. Nah, merawat anak yakni merupakan upaya orang tua untuk memelihara gitu, memelihara kesehatan, mau kebutuhan gitu. Kebutuhan apa saja nih? Ada kebutuhan kasih sayang gitu, perawatan diri seperti ya dimandikan gitu sama kita ya, dikasih makan gitu. Itu pemberian nutrisi, terus diajak komunikasi gitu, belajar bersosialisasi, itu bentuk kebutuhan anak itu. Termasuk juga spiritual anak itu. Kemudian apa sih tujuan merawat bagi ibu? Nah, tujuan merawat bagi ibu yaitu melatih bukan hanya ibu saja sih, untuk orang tua juga, ini untuk melatih kemampuan tujuan bagi anak, maksudnya mohon maaf, tujuan bagi anak itu untuk melatih kemampuan anak supaya anak bisa mandiri gitu, itu juga untuk membentuk karakter anak gitu. Kemudian dalam merawat anak juga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari diri orang tua itu sendiri, memotivasi dirinya untuk merawat anaknya dengan baik gitu, motivasi dari diri sendiri. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya itu berasal dari lingkungan gitu, dukungan keluarga, dukungan suami misalnya, sama-sama kompak gitu dalam mengasuh dan merawat anak. Untuk selanjutnya ada pengasuhan sejak dalam kandungan. Yang pertama ada perkembangan janin. Nah, untuk perkembangan janin, yang pertama ada triwulan pertama, yaitu 0 sampai 14 minggu, di mana ada masa yang krusial gitu dalam kehidupan bayi dalam perut itu. Nah, ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang laju. Nah, bagaimana saja pada hari pertama misalnya ya. Pada hari pertama itu sperma dan ovum menyatu. Kemudian 7 sampai 10 hari ovum yang dibuahi akan melekat pada lapisan rahim atau plasenta gitu, mulai terbentuk. Nah, untuk 2 minggunya bayi itu sudah membentuk embrio gitu, sudah berbentuk cakram gitu pada dinding rahim gitu. Maka dari situ masa haid itu akan hilang. Kemudian pada 4 minggu itu bayi sudah mempunyai, atau janin sudah mempunyai bobot dan panjang gitu. Baru bobot mungkin ya. Nah, bobotnya itu kira-kira 0 sampai 4 gram. Nah, di mana pada 4 minggu ini munculnya mata, telinga, hidung gitu, tulang belakang, sistem pencernaan dan sistem saraf, tabung bakal jantung mulai ada gitu, sudah mulai berdetak dan bisa terdeteksi. Kemudian pada 8 minggu, di mana panjangnya itu sudah bisa diukur ya, itu kira-kira 22 sampai 24 milimeter atau 1 inci gitu ya. Beratnya juga bisa mencapai 1 gram. Nah, di mana si bayi ini disebut janin gitu, karena udah memiliki semua organ yang dipunyai oleh bayi yang bermasa penuh gitu. Jantung udah berfungsi,
tulang mulai terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, pada 12 minggu itu sudah mulai itu ya, terlihat gitu. Pada 12 minggu itu kuncup gigi muncul, kemudian kuku jari tangan dan kaki terbentuk, ginjal udah rawan mensekresikan urin gitu menuju kandung kemih, terus kemudian kelamin kelamin yang keluar itu sudah mulai terbentuk. Nah, dan janin sudah dapat bergerak gitu dalam cairan amniotik. Nah, namun ibu belum bisa merasakannya gitu. Tapi kita bisa mengetes atau mengecek ini pada praktisi peduli kesehatan gitu ya, untuk mendengar detak jantung bayi dan dengan alat pendengar elektronis. Kemudian triwulan kedua yaitu 15 sampai 27 minggu. Nah, selama triwulan kedua ini atau 3 bulan berikutnya dalam kehidupan bayi, ini otak mulai berkembang banyak gitu. Sebagian besar perkembangan otak ini mulai berlanjut gitu untuk akan mulai berlanjut untuk 2 tahun atau lebih setelah nanti kelahiran anak gitu. Nah, pada waktu 16 minggu maka janin akan mulai tampak gitu, wajahnya tampak lebih seperti manusiawi gitu. Sudah ada kepala, berambut, telinga udah mulai mengembang gitu. Dan lucunya di sini ya, bayi itu sudah bisa mendengar suara dari luar gitu. Antara 16 hingga 20 minggu orang tua atau ibu sudah bisa merasakan gerakan bayi gitu. Bisa jadi juga ibu tidak merasakan gerakan hingga 18 sampai 20 minggu, terutama jika itu adalah kehamilan pertama gitu. Jadi suka banyak ya yang hamil pertama tidak terdeteksi. Nah, seperti itu. Nah, waktu usia memasuki 17 minggu, maka anak akan mulai menyimpan antibodi gitu perlahan-lahan untuk meningkatkan hingga kelahiran gitu ya, untuk nanti menyiapkan pas kelahirannya. Masuk ke 20 minggu di mana itu alis, bulu mata sudah mulai muncul, rambut halus itu lanugo itu sudah muncul gitu di sekujur tubuh bayi. Hanya saja itu berukuran tipis mungkin ya. Kemudian itu juga dilapisi dengan lapisan krim pelindung gitu atau yang disebut dengan vernik. Nah, pada memasuki usia 20 minggu ini kelenjar minyak mulai muncul gitu. Kaki bayi akan mulai memanjang dan bergerak dengan baik gitu. Gigi akan berkembang gitu, seperti email gitu, dan terbentuk dentin. Nah, sebenarnya ini pun bisa mulai terbentuk pada usia 14 minggu gitu, pada akhir bulan kelima. Nah, bayi atau janin yang ada di perut ibu itu akan panjangnya itu akan ada, ukuran itu akan ada dari setengah dari panjang saat kelahiran gitu pada usia ini. Nah, selama triwulan kedua atau selama triwulan kedua atau mekonium, nah ini akan terjadi kotoran bayi pertama gitu, mulai muncul dalam usus si ibu. Nah, kemudian ibu menginjak atau kehamilan menginjak pada umur 2 minggu, di mana kelenjar keringat bayi terbentuk. Bayi akan bertubuh kurus gitu dengan kulit memerah.
karena pergerakan bernapas itu udah mulai gitu ya. Kemudian suatu substansi disebut surfaktan terbentuk dalam paru-paru. Nah, substansi ini membantu paru-paru mengembangkan secara normal setelah bayi lahir. Kemudian bayi menginjak usia 26 minggu. Nah, di sini pada usia 26 minggu itu mata sudah mulai terbuka gitu ya. Kemudian menginjak ke triwulan ketiga di mana bayi menginjak 28 minggu hingga sampai kelahiran. Nah, selama triwulan ketiga atau 3 bulan terakhir kehamilan, bayi dapat bertahan hidup bila lahir sebelum masa sepenuhnya. Nah, makin awal bayi lahir, maka makin besar kebutuhan akan perawatan khusus untuk mengurangi resiko dari kelahiran prematur. Nah, makin sekat masa penuh bayi, maka makin mampu menjalani proses kelahiran dan kehidupan di luar rahim. Nah, pada usia 28 minggu, bobot bayi juga bertambah, yaitu kira-kira 1100 gram ya, atau tingginya itu mencapai 14 inci gitu, dimana tubuh bayi masih kurus namun keriput dan merah kulitnya gitu, dan merah kulitnya itu tinggal sedikit, dimana bayi sudah bisa menyimpan zat besi, kalsium, dan nutrisi lain. Nah, kemudian bayi juga sudah bisa menanggapi bunyian-bunyian dan mendengar gitu, karena bayi sudah mendengar. Misalnya bayi didengarkan suara ade bisa panggil gitu, terus respon bayinya menendang, itu karena bayi sudah bisa mendengar. Kemudian sampai ke usia 32 minggu di mana kulit bayi itu akan berwarna pink halus gitu seiring lemak terbentuk di bawah kulit itu. Nah, bayi akan mengembangkan indera pengecap dan menjadi awas terhadap bunyi-bunyian di luar perut gitu. Kalau bayinya laki-laki, maka testis bayi laki-laki mulai turun gitu ke dalam skrotum gitu. Kemudian pupil mata bayi juga mampu bereaksi terhadap cahaya gitu ya. Sudah mulai peka ya gitu terhadap bunyi-bunyian, terhadap cahaya gitu. Kemudian menginjak pada umur 36 minggu gitu ya, dimana tubuh si ibu akan mulai membulat gitu ya pada umumnya, seperti gemuk gitu ya. Nah, rambut halus pada bayi juga mulai lenyap. Kemudian kulitnya akan licin, pink, dan diselimuti oleh substansi putih-putih atau keabuan seperti keju disebut vernik. Nah, bayi akan terus meningkatkan simpanan antibodi karena itu berfungsi untuk menangkal beberapa penyakit ya, umumnya bayi yang kayak penyakit apalah pokoknya nanti setelah lahir gitu ya, pokoknya untuk menguatkan dia saat sudah lahir gitu. Kemudian menginjak pada usia 40 minggu di mana rambut dan kepala bayi itu udah seperti biasa normal muncul gitu ya. Kalau pada laki-laki itu testisnya udah berada di dalam skrotum gitu, dan bibir kemaluannya atau labia majoranya itu sudah kelihatan gitu. Kalau bayi perempuan ya sudah mengembang gitu ya. Kalau bayi perempuan itu bibirnya sudah mengembang gitu ya kalau dalam kelaminnya. Nah, kemudian menginjak pada 40 sampai 42 minggu atau pasca hari H, bobotnya bertambah di mana area lunak itu berada di kepala atau fontanel, mengecil gitu ya. Kalau lahir itu bayi suka ada umbun-umbunnya ya gitu ya. Nah, itu tengkorak kepalanya itu akan mengeras dan kurang fleksibel gitu ya. Kemudian
mungkin kulitnya akan mulai longgar seiring lemak menyusut gitu. Kulit juga akan sering mengering dan mungkin memiliki sedikit rekahan seiring berkurangnya jumlah vernik. Kemudian kuku bayi juga akan mulai memanjang. Nah, lebih dari 42 minggu usia bayi atau usia janin pada 42 minggu atau over atau pas hari H, bobot akan bertambah. Kemudian kulit bayi akan mengering dan akan memiliki rekahan seiring berkurangnya jumlah vernik. Untuk selanjutnya ada perawatan medis selama kehamilan dan makanan untuk kehamilan. Nah, untuk perawatan medis biasanya ibu hamil ini bisa konsultasi dengan dokter atau bidan untuk membantu ibu memiliki kehamilan yang sehat sebaik-baiknya. Pada awal kehamilan gitu mengunjungi praktisi peduli kesehatan ibu hamil. Itu tuh bisa tiap 4-5 minggu gitu. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan gitu dalam perawatan medis gitu ya selama kehamilan? Itu bisa dilakukan dengan mengetes kehamilan gitu ya untuk memastikan gitu ya, itu biasanya pada minggu-minggu pertama gitu. Kemudian kita juga sebagai ibu, misalnya sebagai orang tua ya yang hamil gitu, harus banyak bertanya gitu apa saja yang tidak boleh untuk kita gitu ya, nggak boleh dikonsumsi. Terus mungkin nanti juga akan dikasih suplemen-suplemen pra lahir gitu. Kemudian kita juga harus tes darah, itu harus secara lengkap ya. Kemudian tes urin gitu. Kemudian nanti ya biasanya pada usia 4 apa 5 gitu atau 7 itu nanti sudah mulai terdeteksi ya dalam USG gitu ya. Nanti perkembangan bayinya akan terlihat gitu kalau dalam medis. Nah, kemudian makanan untuk kehamilan apa saja sih ya? Tentu yang namanya ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Itu juga nanti juga mempengaruhi pada perkembangan si bayi gitu. Nah, kalau ibunya sehat, tentu bayinya juga akan sehat gitu kalau ibunya mengkonsumsi makanan yang baik gitu ya. Kemudian apa saja sih yang boleh dikudap gitu ya, dimakan oleh ibu gitu. Nah, seperti buah-buahan segar, kacang-kacangan, sayur-sayuran gitu, biskuit, keju, yogurt, sereal, susu kocok, masih banyak ya pokoknya untuk ibu-ibu hamil itu. Nah, kemudian apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan, kayak nutrisi zat besi gitu ya, asam folik atau vitamin B, kalsium, asam lemak, itu harus serat, itu tuh harus terpenuhi dengan baik gitu ya. Kemudian ada pertambahan bobot saat kehamilan. Nah, jumlah protein dan energi yang dibutuhkan untuk ibu hamil dan menyusui yaitu 2,5 sampai 4 kg darah gitu ya. Kemudian seberapa banyak gitu pertambahan bobot saat hamil bergantung pada bobot ibu sebelum hamil itu ya tentunya. Sebaiknya ibu yang kurus perlu menambah bobotnya dan ibu yang gemuk sebaiknya bertambah sedikit aja gitu, karena bobot yang normal biasanya bertambah 6,8 hingga 15 kg. Nah, pertambahan bobot sebaiknya berangsur gitu ya, tidak langsung besar aja gitu. Itu enggak. Nah, jika pertambahan lebih dari 3 kg dalam sebulan atau pertambahan kurang dari 1 kg dalam sebulan dalam 6 bulan, sebaiknya ibu bisa menemui bidan atau dokter. Kemudian ada perawatan dini untuk ibu ya sejak dalam kandungan. Apa tuh? Nah, ibu bisa melakukan olahraga gitu ya untuk mengurangi pembengkakan atau kram kaki, keletihan gitu ya, atau pendeknya napas, atau nanti sakit pinggang, sembelit gitu ya. Nah, ibu bisa melakukan olahraga gitu ya dengan menjaga bobot tetap rendah gitu ya, atau untuk yang besar.
Nah, olahraga apa saja sih yang bisa dilakukan untuk ibu hamil? Ya jalan-jalan, kayak naik sepeda stasionari, renang, yoga atau aquatip gitu, kursus olahraga pralahir supaya tubuh ibu juga tetap stabil dan baik. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rita Nur Cahyati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir. Merawat bayi baru lahir. Jadi, saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir. Merawat bayi baru lahir memang bukan hal yang mudah dan cukup melelahkan. Banyak orang tua, khususnya yang baru pertama kali memiliki bayi, merasa kewalahan dan stres, bahkan hingga jatuh sakit. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui cara menjaga kesehatan dan mengelola stres yang mungkin kalian rasakan saat mengurus bayi baru lahir. Merawat bayi yang baru lahir tidak begitu berbeda dengan merawat bayi yang sudah menginjak 1-3 bulan dengan dua pengecualian besar. Dalam 2-3 bulan, orang tua harus sudah menginjak usia harus bisa mengatasi banyak kegelisahan menyakitkan karena berpengalaman. Masa bayi baru lahir adalah masa sejak lahir sampai 4 minggu atau 28 hari. Sesudah kelahiran, pada waktu kelahiran, sejumlah adaptasi psikologi mulai terjadi pada tumbuh bayi baru lahir. Karena perubahan dramatis ini, bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan bagaimana ia membuat suatu transisi yang baik terhadap kehidupan di luar uterus. Nah, bayi baru lahir juga membutuhkan perawatan yang dapat meningkatkan kesempatan untuk menjalani masa transisi yang baik. Di bulan pertama kehidupan neonates adalah masa yang indah bagi orang tua baru, tetapi dapat menjadi saat yang berbahaya untuk bayi mereka sendiri yang baru lahir. Jadi di periode ini adalah periode yang paling berbahaya karena bayi lebih rentan terhadap infeksi dalam 4 minggu. Pertama, ibu setelah melahirkan akan memberikan pengaruh terhadap bayi karena perawatan yang diterima untuk pertama kali tersebut merupakan proses awal dari tumbuh kembangnya seorang bayi. Masih ada beberapa ibu yang merawat bayinya baru lahir dengan tidak baik, seperti kebiasaan memberi bedak setelah bayi dimandikan, memberi makanan pendamping ASI setelah bayi berumur 1 bulan, lalu memberi tali pusat dengan antiseptik sehingga terjadi infeksi pada tali pusat. Nah, jangan sampai seperti itu. Selain memberikan makanan, menjaga bayi tetap hangat dan menidurkannya, orang tua juga menenangkan bayi dan mengatur sistem fisik mereka. Kontak fisik dengan ibu dapat mengatur tingkat hormon bayi, pola tidur dan makan, serta detak jantungnya. Musik dan nyanyian juga untuk mengurangi stres pada bayi. Lalu dalam interaksi awal, orang tua membentuk reaksi emosional bayi, bisa juga mendorong suasana hati positif dan senyuman, serta meredam suasana hati negatif dan dengan kalimat seperti jangan menangis. Bayi meniru reaksi emosional orang tuanya, merespon wajah bahagia ibu dengan kegembiraan dan ketertarikan, atau dengan kemarahan dan wujud ketakutan pada wajah marah ibu, dan dengan kesedihan pada wajah sedih ibu. Seiring waktu, ekspresi positif ibu terkait dengan peningkatan senyum dan tawa bayi. Lalu, ada beberapa hal yang wajib bagi seorang ibu dalam merawat bayi, seperti menjaga kebersihan keamanan bayi.
Jadi jagalah kebersihan tangan kalian saat hendak memegang atau menggendong bayi yang baru lahir. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh si kecil agar dia terhindar dari serangan kuman atau virus. Juga berhati-hatilah saat menggendong bayi baru lahir, terutama cara kalian memegang kepala dan lehernya. Jangan pernah mengguncang-guncang bayi serta menenangkannya, karena dapat menyebabkan pendarahan di otak. Lalu, memandikan bayi. Hindari memandikan bayi yang baru lahir sebelum tali pusatnya copot dan area pusarnya kering. Cukup seka si kecil dengan lap ya, waslap tuh. Setelah tali pusat copot, mandikan si kecil dengan sampo dan sabun yang diformulasikan khusus untuk bayi. Bila perlu, tanyakan kepada dokter mengenai produk yang cocok untuk bayi baru lahir. Selain itu, siapkan juga peralatan yang sesuai untuk memandikan bayi baru lahir seperti bak mandi bayi dan handuk yang lembut. Lalu ada mengganti popok. Nah, salah satu perawatan bayi baru lahir yang dianggap sulit untuk para ibu adalah memasang popok. Jadi mungkin akan mengganti popok si kecil hingga 10 kali dalam sehari tergantung asupan yang diterimanya. Umumnya, bayi yang diberikan susu formula sejak lahir akan lebih sering pipis dan buang air besar dibandingkan bayi yang diberi ASI. Dan perlu Anda atau ibu ketahui, bayi biasanya pertama kali buang air besar 1-2 setelah lahir. Kotoran bayi baru lahir berupa mekonium berwarna hitam. Mekonium sendiri terdiri dari lendir, cairan ketuban, dan segala sesuatu yang ditelan bayi saat berada di dalam rahim. Lalu memberi susu. Umumnya, bayi yang perlu diberi susu 8-15 kali dalam sehari. Ini karena kapasitas perut bayi masih sangat kecil. Susui si kecil secara berkala tanpa harus menunggunya menangis terlebih dahulu. Hal ini karena saat menangis, bayi akan lebih sulit menelan susu sebab lidahnya tidak berada dalam posisi yang tepat untuk meneguk cairan. Jadi pada awalnya menyusui bayi mungkin terasa sulit, tapi seiring waktu para ibu mungkin akan semakin mahir dalam proses ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang prematur. Jadi, bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Berbeda dengan bayi yang lahir cukup bulan, bayi yang terlahir prematur membutuhkan penanganan intensif karena organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Bayi yang lahir secara prematur biasanya memiliki ukuran kepala sedikit lebih besar dengan tubuh berukuran kecil. Kebanyakan bayi prematur juga memiliki berat badan lahir yang rendah karena dilahirkan terlalu dini. Organ-organ tubuh bayi juga belum siap untuk berfungsi dengan baik di luar kandungan. Oleh sebab itu, bayi yang lahir prematur beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, masalah pada otak, lebih mudah kedinginan, hipotermia, rentan infeksi, sulit menelan atau menyusu. Itu alasan mengapa bayi yang terlahir prematur seringkali membutuhkan ruang perawatan intensif khusus bayi yang baru lahir atau NICU untuk sementara waktu sampai organ-organ dalam tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Lalu ada penyebab bayi baru lahir prematur dan faktor resikonya. Sebagian kasus kelahiran prematur terjadi tanpa penyebab yang jelas, namun ada beberapa faktor yang dapat diketahui dapat meningkatkan resiko ibu hamil melahirkan secara prematur, yaitu berusia kurang lebih dari 18 tahun atau
di atas 35 tahun, pernah melahirkan secara prematur, pernah mengalami keguguran, memiliki penyakit tertentu seperti infeksi selama hamil, keputihan, gangguan ginjal, hipertensi, dan gangguan jantung. Lalu mengalami komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, menjalani kehamilan kembar, mengandung janin dengan kelainan genetik atau cacat bawaan, memiliki tubuh yang terlalu kurus atau terlalu gemuk atau obesitas. Lalu mengalami gangguan plasenta seperti plasenta terletak di bagian bawah rahim hingga menutupi jalan lahir atau plasenta previa, atau plasenta yang terlepas dari rahim atau solusio plasenta. Lalu memiliki kelainan bentuk rahim, memiliki kekurangan nutrisi saat hamil, mengalami gigi nyeri saat hamil. Selain itu, ibu hamil juga beresiko tinggi melahirkan prematur jika mengalami stres berat atau cedera sering menjalani aktivitas fisik yang berat, atau memiliki kebiasaan tidak sehat seperti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol selama hamil. Lalu ada tanda-tanda akan melahirkan prematur. Tidak semua ibu hamil yang memiliki faktor resiko di atas akan melahirkan secara prematur, tidak. Dan sebaliknya, ibu hamil yang tidak memiliki faktor resiko di atas bisa saja mengalami kelahiran prematur. Oleh sebab itu, setiap ibu hamil yang usia kehamilannya masih kurang dari 37 minggu perlu waspada jika mengalami tanda-tanda persalinan berikut ini. Muncul kontraksi yang ditandai dengan perut terasa kencang, kram, atau terasa mulas. Lalu ada pinggul dan perut bagian bawah kencang atau seperti tertekan. Lalu nyeri punggung bagian bawah. Ada juga keluarnya lendir disertai bercak darah dari vagina. Lalu ketuban pecah. Jika ibu hamil mengalami salah satu gejala di atas itu, segera periksakan kehamilan ke dokter kandungan untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan tanda-tanda persalinan prematur. Lalu, ada beberapa langkah penanganan bayi prematur setelah dilahirkan. Jadi, bayi prematur membutuhkan beberapa perawatan khusus, yakni yang pertama ada perawatan di ruang NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Jadi, bayi prematur membutuhkan pemantauan ketat dan menjalani perawatan serta intensif di NICU sehingga kondisinya dinyatakan sehat dan stabil. Selama perawatan di NICU, bayi prematur akan diletakkan dalam inkubator. Alat tersebut berfungsi untuk menjaga bayi agar suhu tubuhnya tetap hangat dan terlindung dari infeksi. Dokter juga akan menentukan apakah bayi membutuhkan obat-obatan, alat bantu napas, atau pemberian cairan melalui infus, dan apakah bayi dapat disusui. Sebagian bayi prematur boleh disusui, tapi pada kasus tertentu, dokter mungkin akan menyarankan bayi untuk dipuaskan. Seperti itu. Lalu yang kedua, menyusui bayi prematur di NICU. Jika dokter memperbolehkan bayi prematur untuk disusui, seorang ibu bisa memberikan ASI pada si kecil dengan cara menyusui secara langsung. Namun ada kalanya bayi prematur sulit menyusui secara langsung melalui payudara ibu karena kemampuan mengisap dan menelannya belum cukup baik. Sebagai alternatif, ibu dapat memompa atau memerah ASI lalu memberikannya kepada si kecil melalui tube feeder. Saat memberikan ASI, ibu akan dipandu oleh bidan atau dokter ahli laktasi. Ibu
Juga tidak perlu khawatir si kecil akan tersedak karena bayi prematur memiliki refleks untuk mengisap ASI dari gelas. Penggunaan DOT justru akan disarankan karena dapat menyebabkan si kecil bingung puting. Pilihan lainnya adalah dengan memberikan ASI melalui selang atau feeding tube. Jadikan ASI sebagai asupan utama bayi prematur, karena ASI lebih mudah dicerna dan dapat melindungi bayi dari infeksi. Lalu, komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi prematur. Semakin muda usia kandungan saat bayi prematur dilahirkan, semakin tinggi resiko terjadinya komplikasi. Beberapa masalah kesehatan atau komplikasi dapat dialami oleh bayi prematur adalah anemia, gangguan pernapasan, gangguan pada otak, misalnya pendarahan otak, dan cerebral palsy. Bayi kuning, kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir, infeksi, dan gangguan tumbuh kembang. Biasanya bayi prematur sudah diperbolehkan pulang jika kondisinya sudah sehat. Misalnya sudah bisa bernafas tanpa alat bantu, dapat menyusu secara langsung, berat badannya juga cukup, dan tidak lagi mudah kedinginan. Meski demikian, bayi yang lahir prematur tetap harus diperiksakan secara rutin ke dokter anak agar tumbuh kembang dan kondisi kesehatannya dapat terus dipantau. Mengingat ada begitu banyak masalah kesehatan yang bisa terjadi pada bayi prematur, ibu hamil dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan secara berkala ke dokter kandungan. Dengan begitu, kondisi ibu hamil dan janinnya dapat dipantau dengan baik sehingga persalinan prematur sebisa mungkin dapat dicegah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemelekatan atau yang kita sebut dengan kelekatan ya. Jadi kemelekatan itu adalah sebagai ikatan abadi yang mengikat anak dengan orang tuanya, yang menjadi sumber keamanan bagi anak. Kita juga melihat bahwa kemelekatan aman memunculkan perilaku positif. Bagaimana orang tua membangun ikatan tersebut. Lalu sebuah analisis terhadap 66 penelitian mengenai kemelekatan bayi terhadap ibunya menentukan 4 kontributor penting dalam kemelekatan aman itu di tahun pertama. Yang pertama ada kepekaan atau kemampuan untuk memahami sinyal anak dengan akurat dan merespon dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua ada kebersamaan. Jadi harmoni positif dan hubungan kebersamaan. Lalu yang ketiga ada sinkronisasi, yaitu interaksi sosial dan terkoordinasi. Lalu ada yang keempat ada sikap positif, yaitu ekspresi emosional, penerimaan dan kesenangan pada anak. Jadi ketika orang tua bersikap peka, responsif, hangat, menerima, dan penuh perhatian pada ritme perilaku anak dan individualitasnya, mereka menciptakan pemahaman bersama yang mengembangkan bentuk kemelekatan aman orang tua dan anak. Di usia balita, orang tua menjaga pemahaman bersama melalui kepekaan dan kehadiran sebagai dasar yang aman untuk eksplorasi, menjadi guru dan pembimbing bagi anak, menyeimbangkan dukungan dan arahan dengan kemandirian anak yang meningkat. Lalu berada pada satu langkah di depan dalam tingkat interaksi anak, dan ketika anak menghadapi tantangan baru, orang tua masuk untuk memberikan jumlah bantuan yang tepat sehingga anak dapat mengatasi masalah dan terus bergerak. Bentuk arahan ini disebut dengan scaffolding atau menyeimbangkan kelemahan anak. Lalu, apakah kalian pernah melihat
melihat seorang anak menangis ketika harus berpisah dengan orang tuanya, terutama ibunya. Jika itu terjadi, maka anak tersebut memiliki kelekatan dengan ibunya. Nah, jadi apa sih kelekatan atau attachment itu? Jadi, attachment pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli psikologi, yakni John Bowlby, yang mengungkapkan bahwa keterhubungan psikologis yang terjadi antara manusia dan berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Bowlby juga menjelaskan attachment mengacu pada ikatan emosional yang berkembang antara orang tua dan anak. Namun, tidak dapat semua hubungan yang bersifat emosional atau efektif dapat disebut kelekatan. Adapun ciri efektif yang menunjukkan kelekatan adalah hubungan bertahan cukup lama. Ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak tampak dalam jangkauan mata anak. Bahkan jika figur digantikan oleh orang lain dan kelekatan dengan figur lekat akan menimbulkan rasa aman. Anak akan merasa aman dengan figur lekatnya jika mendapat perlakuan hangat, sensitif, dan responsif yang konsisten dari pengasuhnya sehingga ia menikmati hubungan yang terjalin. Jadi kelekatan ini akan bertahan cukup lama seperti halnya attachment yang dialami seorang anak terhadap orang tuanya, termasuk terutama pada ibunya yang mengasuhnya sejak mulai ia lahir hingga tumbuh dewasa. Kelekatan pada manusia sangat bervariasi dan tampak pada semua anak. Di samping itu, kelekatan dibagi menjadi 4 fase, yaitu pertama, fase 1 sejak lahir sampai usia 3 bulan. Jadi pada bulan pertama di awal hidupnya, bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang di sekitarnya dengan cara yang sama. Bayi tersenyum pada semua orang, bahkan dengan mata tertutup. Lalu ada fase kedua, yaitu usia 3-6 bulan. Fokusnya hanya pada orang-orang yang ia kenal. Jadi pada fase ini, bayi mulai membatasi senyumnya pada orang yang dikenalnya saja. Ketika melihat wajah yang tidak dikenalnya, mereka akan diam saja. Celoteh dan tangisan hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Lalu fase ketiga pada usia 6-3 tahun. Kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Pada usia 6 bulan, kemelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan sang bayi akan menangis keras dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan. Lalu fase 4, usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, tingkah laku persahabatan. Jadi sebelum menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kedekatan atau kelekatan tertentu pada pengasuh atau orang tuanya. Menginjak usia 3 tahun, mulai bisa memahami rencana dan dapat membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi. Nah, kelekatan bisa membawa dampak positif bagi pembentukan karakter maupun perkembangan emosi anak, seperti anak-anak menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri dalam membangun hubungan interpersonal, kecerdasan moral yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi, kualitas hubungan atau attachment antara anak dengan orang tua merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan kepribadian anak kelak. Anak akan merasa aman dengan figur lekatnya jika mendapat perlakuan hangat, sensitif, dan responsif yang konsisten dari pengasuh sehingga ia menikmati hubungan yang terjalin. Nah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu stresor. Jadi, stresor adalah pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan. Stresor meningkatkan risiko penyakit saat hal-hal tersebut benar-benar mengganggu kehidupan seseorang. Saat hal-hal tersebut
tidak dapat dikendalikan atau jika hal-hal tersebut kronis, berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Jadi, stresor itu penyebab stres ya. Bahkan orang tua yang berbeda dalam kondisi sosial ekonomi baik seperti dalam penelitian MC Hale juga mengalami stres dan depresi dalam memenuhi kebutuhan bayi, khususnya ketika bayi mudah marah dan sulit ditenangkan. Beberapa orang tua telah mengatasi stresor seperti depresi dan kemarahan. Stres yang timbul menyerap energi orang tua untuk mengasuh secara positif dan mendukung sehingga mereka bersikap keras membatasi dan menuntut pada anak. Jadi penelitian menyatakan bahwa bukan stresor melainkan strategi pengasuhan negatiflah yang berdampak pada perkembangan anak dan meningkatkan resiko masalah dalam perilaku. Kita lihat program dan intervensi bagi orang tua yang mengalami depresi dan orang tua yang berisiko melakukan kekerasan pada anak. Seperti orang tua yang depresi, dibandingkan dengan ibu yang tidak merasa depresi, ibu yang depresi memiliki jumlah interaksi yang kurang positif dengan bayinya, jarang memandangi dan menyentuh serta jarang bersuara. Mereka juga kurang menyayangi dan kurang mengajak bermain. Mereka lebih kritis dan melihat bayi dengan cara negatif. Jadi, ibu bayi dan anak berusia muda yang depresi mengembangkan lebih banyak masalah. Bayi yang ibunya depresi akan lebih rewel, pemarah, dan kurang aktif daripada bayi yang ibunya tidak depresi. Selain itu, bayi yang ibunya depresi juga menunjukkan perilaku tersebut pada orang dewasa asing yang tidak mengalami depresi, yang akan merespon dengan negatif, menciptakan siklus yang buruk. Jadi bayi yang ibunya depresi menunjukkan beberapa karakteristik fisiologis sama yang membedakan ibu mereka dari ibu yang tidak mengalami depresi. Jadi anak usia prasekolah yang ibunya terus merasa depresi menunjukkan karakteristik fisiologis yang sama seperti sebelumnya, dan ibu yang depresi terus menyatakan memiliki masalah perilaku dengan anaknya. Hubungan antara depresi ibu dengan masalah perilaku anak di kemudian hari terus berlanjut sehingga kelas 1 sekolah dasar. Anak yang ibunya depresi selama 6 tahun usia mereka memiliki angka lebih tinggi menimbulkan masalah seperti ketidakpatuhan dan sikap impulsif atau diukur berdasarkan laporan orang tua dan guru, dan angka yang lebih rendah pada pengukuran kompetensi sosial dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak mengalami depresi. Anak yang ibunya depresi juga mengalami penurunan aktivitas otak frontal yang akan mengurangi perhatian dan ketertarikan pada kejadian eksternal serta reaksi emosional yang lebih tinggi dalam merespon kejadian yang merangsang emosi. Jadi kesulitan dalam fungsi keluarga menjelaskan hubungan antara depresi ibu dengan kesulitan perilaku anak. Anak yang ibunya depresi cenderung tinggal di keluarga yang memiliki ketegangan dalam pernikahan, konflik keluarga, dan dorongan sosial yang kurang. Ketika paparan terhadap risiko ini dikontrol secara statistik, hubungan antara ibu depresi dengan kesulitan emosional anak tidak lagi signifikan. Pentingnya interaksi keluarga yang positif disoroti pada penelitian lain. Ketika ibu balita yang depresi mampu menjaga interaksi positif dan responsif terhadap anak, membimbing mereka dengan tegas tanpa kekerasan. Juga masalah perilaku anak mereka menurun dalam 3 tahun berikutnya. Selain pengobatan klinis umum dan psikoterapi, intervensi untuk meningkatkan suasana hati ibu termasuk terapi pijatan dan terapi relaksasi
yang terbukti menurunkan nilai ibu pada pengukuran kecemasan dan depresi. Lebih jauh lagi, sesi terapi musik selama ibu mendengar musik yang mereka sukai terlihat mengurangi aktivitas frontal kanan untuk sementara. Jadi pelatihan juga meningkatkan interaksi antara ibu dan anaknya. Ibu yang depresi dan menarik diri didorong untuk menjaga perhatian bayinya. Ketika ibu lebih banyak bermain dan menunjukkan raut muka yang lebih positif, bayi mereka akan merespon dengan banyak aktivitas dan suasana hati yang lebih positif. Intervensi yang dilakukan untuk mengubah gaya hidup ibu yang depresi juga membantu mengurangi depresi. Jadi menjadi lebih efektif dan kembali ke sekolah atau bekerja meningkatkan interaksi ibu dengan bayinya. Mereka menjadi lebih positif daripada ibu yang depresi yang hanya tinggal di rumah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi umur 1 tahun. Jadi usia 1 tahun adalah fase di mana si kecil sudah dapat mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarganya. Konsumsi tersebut tentu diiringi dengan penyesuaian tekstur dan rasa yang disesuaikan dengan kemampuan pencernaan si kecil. Berikut hal yang perlu ibu perhatikan seputar bayi usia 1 tahun. Yang pertama, perkembangan berat badan si kecil. Jadi saat usia 1 tahun, berat badan si kecil telah berkembang hingga 3 kali berat badannya waktu lahir. Kenaikan berat badan mulai usia 1 tahun ke atas adalah 2 kg per tahun. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, si kecil perlu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap hari. Jangan lupa untuk selalu melanjutkan pemberian ASI hingga si kecil berusia 2 tahun atau lebih. Menu makanan si kecil saat ini adalah makanan yang dikonsumsi anggota keluarga. Bila perlu, makanan masih dicincang atau disaring kasar disesuaikan dengan kondisi pencernaan si kecil. Bahan makanan untuk orang dewasa juga dapat digunakan untuk membuat makanan si kecil. Lalu yang kedua, mulai atur pola makan si kecil. Pada usia ini, menu untuk si kecil dapat disamakan dengan makanan untuk orang dewasa, namun dengan rasa yang disesuaikan. Frekuensi pemberian makanan pada si kecil berkisar antara 3-4 kali sehari. ASI tetap diberikan dan boleh diberikan sebagai selingan 1-2 kali sehari tergantung nafsu makan. Porsi makan dapat diberikan dari 3/4 sampai 1 mangkuk atau 155 ml atau 250 ml sekali makan. Ibu mungkin akan mulai menyadari setelah si kecil melewati usia 1 tahun, nafsu makannya menurun dan cenderung untuk memilih-milih makanan. Ibu tidak perlu khawatir karena ketika ia menginjak usia 1 tahun, tingkat pertumbuhannya pun ikut melambat dan kebutuhannya untuk makan menjadi berkurang. Jadi kebutuhan konsumsi anak 1 tahun tergantung pada berat badan yang di tingkat aktivitasnya sehari-hari. Kebanyakan si kecil yang berumur 1 tahun memerlukan sekitar 1000 kalori per hari. 1000 kalori ini bisa mencakup 2 gelas susu, 2 gelas buah segar dan sayuran, 2 ons biji-bijian yang setara dengan 1 potong roti atau 1 cangkir sereal, dan 2 ons daging. Jenis makanan harus dibagi di antara 3 kali makan besar dan 2 kali cemilan. Jika ibu memberikan madu pada si kecil, maka di usia 1 tahun ini ibu sudah bisa memberikannya. Kenapa madu tidak dianjurkan diberikan pada bayi di bawah 1 tahun? Karena madu bisa menyebabkan keracunan makanan pada bayi, disebut botulisme,
yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Gejalanya adalah konstipasi, lesu, dan tidak nafsu makan. Gejala ini dapat timbul 8-36 jam setelah mengkonsumsi madu. Untuk menstimulasi tumbuh kembang yang optimal, selain dari faktor gizi, si kecil juga perlu diberikan permainan yang merangsang kreativitasnya. Jadi si kecil yang mendapat stimulasi akan lebih cepat berkembang dibandingkan teman seusianya yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Berikut adalah permainan yang baik untuk si kecil di usia 12-24 bulan, yaitu mencari sumber suara atau mengikuti sumber suara. Lalu memperkenalkan sumber suara, melatih si kecil melakukan gerakan mendorong dan menarik, melatih imajinasinya, melatih si kecil melakukan kegiatan sehari-hari, semuanya dalam bentuk kegiatan yang menarik. Lalu sebagai orang tua yang baru ya, merawat bayi memang menjadi hal yang mendebarkan sekaligus menantang. Seringkali orang tua merasa takut salah dalam merawat bayi baru lahir. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang perawatan bayi umur 1 tahun. Maaf jika ada kesalahan atau mungkin terlalu pendek penjelasannya atau yang tidak terlalu dimengerti, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.